Persija wajib menang, tapi justru di laga seperti inilah mereka sering terpleset. Persis Solo datang tanpa beban dan bisa jadi nanti malam menjadi malam paling berbahaya bagi Macan Kemayoran. Di atas kertas Persija harus menang, tapi masalah besar belum selesai dan Persis Solo siap menghukum. Ya bisa saja pertandingan nanti malam bisa menjadi klimaks, bisa menjadi anti klimaks ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ya preview match ya di video ini antara Persija versus Persis Solo, jangan kalian lupa sobat-sobatku untuk tetap setia di channel Papatola Football, dan untuk itu jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di sini. Kita mulai saja sobat, pertandingan yang akan sangat seru tentunya nanti malam. Hari ini hari Senin pukul 19.00 ya. Kick off-nya tanggal 27 April 2026. Video ini di tag di pukul 6.35 pagi hari. Dan di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti malam pertandingan ini akan digelar. Secara konteks ya, Persija masih punya kesempatan untuk mengejar gelar juara. Mereka saat ini berada di peringkat 3, poinnya 59 poin dan hanya selisih 7 poin dari pemuncak klasemen. Ada sisa 5 laga dan tentu saja catatannya Persija tidak boleh terpeleset. Nah, Persis Solo hari ini berada di peringkat 15. Hanya unggul tipis dari zona degradasi ya. Jadi bagi Solo saat ini setiap poin itu sama dengan soal bertahan di Liga 1. Jadi bertahan hidup begitulah. Jadi jelas ya bahwa match ini satu tim ngejar potensi peluang juara masih ada. Satu tim kejar keselamatan biar jangan degradasi. Jadi biasanya laga-laga seperti ini yang justru paling berbahaya. Dan pelatih Persija Marcio Souza sudah tahu nih resikonya ini. Di konferensi pers justru dia bilang dia tidak mau terlalu percaya diri ya. Secara terang-terangan Souza bilang bahwa Liga Indonesia tidak bisa diprediksi. Dan Persis Solo bisa kasih kejutan kapan saja. Ya kita tarik saja pertandingan kemarin sebelumnya ya antara Persija lawan PSIM Yogyakarta. Tampil dominan Persija, tapi hasilnya cuma seri. Nah ini justru yang bikin Marcio Souza jadi lebih waspada. Jadi ibaratnya mendominasi permainan itu nggak cukup, harus efektif. Karena masalah besar Persija saat ini adalah soal finishing. Dan itu diakui oleh Marcio Souza ya. Dalam beberapa laga terakhir peluang Persija itu banyak sekali tapi golnya sedikit. Jadi tentu masalahnya ada di penyelesaian akhir serta keputusan di sepertiga akhir, decision makingnya. Justru itulah makanya Souza kemudian di sesi latihan terakhir fokusnya cuma satu aja. Finishing, efektivitas serangan. Finishing, efektivitas serangan. Karena ini penting ya sobat-sobat ya. Karena kalau masalah ini belum selesai, jadi Persija bisa terjebak lagi di skenario yang sama lawan PSM kemarin. Mendominasi permainan, frustasi, kehilangan poin. Dan Persis Solo ini sebetulnya tim yang tidak boleh diremehkan ya, walaupun berada di zona degradasi. Karena situasi terbaru mereka ya, mereka baru saja menang lawan Bayangkara. Tentu ini akan meningkatkan kepercayaan diri pemain, kepercayaan diri tim. Dan main di kandang Persija itu main tanpa beban aja. Dan di sini kejelian dari seorang Milomir Seslija ya, pelatihnya Persis Solo. Karena dia tentu akan membangun tim yang disiplin, kompak dan juga berbahaya saat melakukan counter attack. Memang ada rekor mereka yang yang kelemahan mereka lah yang agak-agak buruk. Rekor tandangnya buruk. Namun begitupun ya di situasi seperti ini rekor-rekor buruk selama ini bisa menjadi pemacu motivasi. Jadi tim yang tidak diunggulkan ini main tanpa beban, main lebih lepas, akhirnya jadi nyaman. Justru tim yang target menang yang akhirnya menjadi beban.
Di samping itu juga tentu saja Persija sudah menyiapkan juga faktor-faktor X mereka, termasuk pemainnya Fabio Calonego ya. Bapak Tola sih yakin Calonego ini bisa menjadi pembeda di pertandingan Persija versus Persis Solo nanti. Dalam beberapa kesempatan Calonego pernah menyatakan bahwa Persija sudah siap menghadapi Persis Solo. Mereka sudah analisis Persis lewat video dan Calonego percaya bahwa timnya akan bisa meraih 3 poin. Dan dia sudah menyampaikan bahwa dia punya senjata andalan. Apa itu? Tendangan jarak jauh. Karena kemungkinan dengan dominasi serangan Persija maka Persis akan membuat low block yang begitu rapat dan akan sulit ditembus di dalam kotak penalti. Disinilah senjata andalan dari Fabio Calonego ini diharapkan muncul menjadi solusi, ya kan? Shooting dari luar kotak penalti, kalau langsung masuk bagus, kalau misalnya rebound juga akan ada second ball dan juga akan ada set piece bola-bola mati. Dan memang terbukti sih kalau Calonego ini punya akurasi dan kepercayaan diri untuk melakukan itu. Tapi yang menjadi catatan sepertinya akan ada faktor non teknis. Apa itu Papa Tola? Ini kan mainnya di GBK ya dengan kapasitas besar 70-an ribu penonton. Dan ternyata mungkin GBK akan diprediksi sepi. Kenapa? Karena panitia penyelenggara aja hanya minta izin ke pihak keamanan hanya 25 ribu. Artinya itu maksimal. Rasa-rasanya sih nggak mungkin maksimal. Jadi bisa saja perkiraan Papa Tola hanya sampai 15.000 penonton. Dan itu akan untuk ukuran GBK itu sepi ya sobat ya. Apalagi nih jadwalnya hari Senin. Terus kemudian beberapa pertandingan kemarin Persija seri. Tentu fansnya masih kecewa lah ya. Atau mungkin fans nyimpan energi untuk nanti menghadapi Persib. Jadi bisa jadi di pertandingan ini memang nanti GBK tidak akan meriah. Dan tentu saja atmosfer ini membuat pertandingan antara Persija dengan Persis Solo tidak sepanas biasanya. Dan tekanan ke Persija juga berkurang, iya, tapi tekanan ke Persis Solo juga berkurang. Dan ya disinilah kemampuan duel taktikal antara Persija versus Persis dihadapkan ya. Kita tahu bahwa Persija secara permainan, secara tim memang lebih di atas dari Persis dan ini biasanya akan mendominasi bola, melakukan build up dari tengah, crossing, kombinasi ya, sesekali menusuk ya dari kiri dari kanan. Tentu saja peluang golnya banyak, tapi apakah finishingnya efektif? Nah, kemudian kalau Persis pasti main bertahan total, low block, tunggu momen counter attack. Mainnya simple aja tapi efektif. Jadi kalau di video preview ini mungkin akan ada beberapa skenario lah, paling tidak 2 skenario yang Papa Tola ingin sampaikan. Pertama, skenario pertama Persija gol cepat dan Persis akhirnya membuka permainan untuk mengejar ketertinggalan dan ini yang diinginkan oleh Persija dan mereka bisa melakukan kontrol permainan. Yang kedua, ini yang berbahaya, Persija gagal terus cetak gol, mulai frustasi, Persis percaya diri dan counter attack jadi ancaman serius. Nah ini juga yang dikhawatirkan oleh Marcio Souza. Tapi kalau ditanya tentang kesimpulan prediksi bagaimana, Papa Tola masih berkeyakinan Persija bisa meraih kemenangan paling tidak 2-0 ya atau 1-0 di pertandingan ini. Terima kasih sobat-sobatku, itu dia preview match Papa Tola Football di laga antara Persija versus Persis Solo yang akan berlangsung hari ini Senin 27 April pukul 19.00. Dan insya Allah juga Papa Tola Football akan live reaction nanti malam. Terima kasih sobatku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.